Jerat Cinta CEO episode 26. Keesokan harinya, Hazel, Ibu Hazel dan Emily mengunjungi sebuah tempat yang bersejarah dan dianggap suci. Banyak orang yang juga berdoa di sana. Aku akan pergi ke tempat di ujung sana bersama Emily. Kamu bisa berdoa di sini, ujar Ibu Hazel. Baik, Bu. Ibu Hazel pergi melihat-lihat tempat tersebut ditemani oleh Emily. Tuhan, mohon lindungi keluargaku dari segala penyakit dan mara bahaya, dan berikanlah kami kebahagiaan. Dan saya berharap Nyonya Wijaya bisa menerimaku dan Emily suatu hari nanti. Tidak lama kemudian, Ibu Antonio juga berada di tempat itu, tempat di mana Hazel berdoa. Hazel, mengapa kamu ada di sini? Nyonya Wijaya, kebetulan sekali kita bertemu di sini. Ibu Antonio duduk di samping Hazel. Oh ya, mengapa kamu menyelamatkanku waktu itu? Bukankah lebih mudah bagimu jika aku meninggal? Jika sesuatu hal yang buruk terjadi padamu, Nyonya, maka Antonio akan patah hati dan aku tidak ingin hal itu terjadi. Aku ingin melihat dia bahagia. Apapun yang Anda lakukan sebelumnya, semua itu adalah cinta yang dalam untuk anak Anda. Aku juga seorang ibu, jadi aku mengerti kenapa Anda terus menolakku. Jangan khawatir, Nyonya. Antonio sangat menghargai Anda sama seperti sebelumnya. Saya tidak pernah bermimpi hari akan datang ketika Anda akan menerima saya. Tapi saya akan berjuang sekuat tenaga agar Anda menerima saya suatu hari nanti. Jadi, mengapa kamu tidak mengambil kesempatan dan mencoba untuk menyenangkan hati saya? Jika saya merasa senang dan berterima kasih, mungkin saya akan menerimamu. Apakah jika saya berhasil, Anda akan menerima saya, Nyonya? Tanya Hazel. Ibu Antonio melihat Nancy yang datang. Tidak. Kalau begitu, mengapa Anda seolah memberikan saya kesempatan? Lebih baik jika saya merasa jauh dari Anda, hanya karena saya tidak mau terjadi kesalahpahaman lagi. Hazel, mengapa kamu ada di sini? Tanya Nancy. Saya kesini hanya untuk berdoa kepada Tuhan. Orang sepertimu masih berdoa. Lucu. Kamu pasti sudah melakukan banyak hal yang buruk kan? Makanya kamu meminta pengampunan dari Tuhan, ujar Nancy. Emily pun datang menghampiri Hazel. Ternyata ada beberapa iblis yang berani datang ke sini juga. Apakah kamu tidak takut Tuhan akan menghukum kamu di sini? Jangan konyol ya kamu. Aku, bukannya kamu yang konyol, selalu iri pada Hazel. Kamu yang telah menyusahkan ibuku tempo hari, sehingga dia harus berakhir di rumah sakit. Apakah kamu kesini meminta kemurahan hati Tuhan? Hei, Antonio tidak akan tinggal diam ya kalau kamu melakukan sesuatu yang buruk kepada Hazel. Dan kamu malah meminta dukungan kepada ibunya. Dasar wanita parasit. Jaga mulutmu ya, asal kamu tahu, Gibson tidak benar-benar mencintaimu. Dia akan putus denganmu, dan kamu hanyalah salah satu dari banyak wanita yang pernah dia kencani. Gibson masih terlalu muda, jadi dia tidak tahu banyak tentang cinta. Apa yang dia lakukan sebelumnya sudah lebih baik sekarang. Tapi apa maksud Anda berbicara tentang Gibson di sini? Ini tidak ada hubungannya ya dengan dia. Kamu hanya mencari alasan aja dengan membawa-bawa nama Gibson kan? Lihat aja nanti, Gibson tidak akan pernah mencintai kamu. Apa yang akan kamu lakukan itu semua karena kamu sangat membenci diriku yang berhasil mendapatkan Gibson kan? Jelas aja kalau kamu itu iri. Kamu tidak berarti untuk Antonio, apalagi saat kamu bilang kalau kamu mencintainya. Antonio lebih memilih Hazel daripada wanita parasit sepertimu, ujar Emily. Tenanglah Emily, kita sedang berada di tempat suci. Kamu tidak boleh menghancurkan harimu karena seseorang. Nyonya Wijaya, Emily selalu bertindak gegabah dan dia tidak berniat mengganggu Anda waktu itu. Itu hanya sebuah kecelakaan dan dia sangat menyesal. Saya tahu Anda tidak menyukai kami, tapi itu tidak penting. Tuhan adalah saksinya. Kita selalu berbicara dengan jujur setiap apa yang kami katakan. Dan aku berharap Anda segera sembuh. Selamat tinggal Nyonya, ujar Hazel. Hazel menarik tangan Emily agar tidak berdebat dengan Nancy lagi karena tidak akan ada habisnya. Hei, tunggu. Kalian tidak bisa pergi begitu saja tanpa izin. Nancy, biarkan mereka pergi, ujar Ibu Antonio. Hazel membawa Emily pergi agak jauh dari tempat Nancy.
Mengapa kita harus pergi sih? Dia akan berpikir kita itu takut padanya. Kita itu tidak boleh takut kepadanya, Hazel. Iya, aku tidak takut kok kepadanya. Tapi kita tidak perlu berdebat lagi dengan mereka. Kamu lebih baik belajar tenang apapun yang terjadi. Baiklah, tapi kamu tahu sendiri kan, aku memiliki emosi yang tidak baik. Apalagi setiap kali aku bertemu dengan mereka, rasanya aku tidak bisa sabar ingin membunuh mereka. Emily, udah, jangan katakan apapun lagi, atau Tuhan akan menghukum kita. Hari sudah semakin siang, kita temukan ibu dan kembali ke rumah. Baiklah. Di dalam mobil, Hazel sedang menyetir mobil dan akan hendak pulang ke rumah. Sedangkan Emily masih tidak bisa mengontrol emosinya. Kami benar-benar tidak beruntung pergi ke sana dan bertemu dengan para parasit. Emily, cukup, jangan katakan apapun lagi. Nyonya Wijaya sedang sakit, kita tidak boleh mengganggunya. Itu tidak baik untuk kesehatannya. Lagi pula, itu adalah Ibu Antonio dan Ibu Gibson juga kan. Jangan lagi membuat dia semakin membenci kita, oke? Hazel hendak mengerem, akan tetapi remnya tidak berfungsi. Hazel pun mulai panik. Emily, sepertinya ada sesuatu yang salah deh pada mobil ini. Kenapa dengan mobilnya? Tanya Emily. Emily, remnya tidak berfungsi. Jangan bercanda, Hazel. Tadi sebelum pergi itu semua baik-baik aja kok. Udah, jangan bercanda. Aku tidak akan mengatakan apapun lagi kok tentang Nyonya Wijaya. Tapi aku bersumpah, remnya tidak bekerja. Hazel, ini bukan jalan menuju rumah kita. Ini arah yang berbeda. Tidak apa-apa, Emily. Yang penting kita bisa selamat dulu. Hazel, ini akan membunuh kita. Nak, terus apa yang harus kita lakukan? Ujar Ibu Hazel panik. Tenang Ibu pasang sabuk pengaman Ibu dengan baik. Kita hanya perlu tenang dan untungnya di depan tidak banyak mobil. Semoga semuanya baik-baik aja. Emily, kirim pesan kepada Antonio dan juga Gibson. Kita butuh pertolongan. Baik Hazel. Emily langsung mengirimkan pesan kepada Antonio dan juga Gibson. Dan tidak lama kemudian ada seekor kucing yang menyeberangi jalan tersebut. Hazel pun langsung memutar kemudi dan mereka pun menabrak sebuah pohon besar. Di rumah sakit, Antonio menunggu Hazel membuka matanya. 2 jam kemudian, Hazel, akhirnya kamu bangun juga, ujar Antonio. Antonio langsung memeluk istrinya. Maaf telah membuatmu khawatir, ujar Hazel. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kamu benar-benar membuat aku takut. Aku berpikir aku akan kehilangan kamu selamanya. Oh iya, ngomong-ngomong, di mana Ibu dan Emily? Apakah mereka semua baik-baik aja? Tanya Hazel. Kamu jangan khawatir. Mereka semua baik-baik aja kok. Mereka hanya mendapatkan sedikit luka ringan saja. Dan mereka telah pulang ke rumah untuk beristirahat di sana. Antonio kembali memeluk Hazel dengan sangat erat. Katakan padaku, apa yang terjadi? Sayang, aku rasa mobil itu telah dicurangi oleh seseorang. Menurutmu, apakah kamu menemukan seseorang yang mencurigakan? Dan aku akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Aku tidak menemukan seseorang yang mencurigakan sih, tapi pagi ini aku bertemu dengan ibumu. Ibuku? Ya, tapi tentu aja bukan ibumu yang melakukannya. Karena saat aku berbicara dengannya tentang apa yang terjadi dengan kita, aku berpikir aku juga merasakan dia tidak sangat membenciku. Tapi tadi Nancy sedikit bertengkar denganku dan Emily, dan aku tidak bisa mengetahui bagaimana dia melakukannya dalam waktu yang singkat. Sayangku, apakah dia yang melakukannya atau tidak? Beri aku sedikit waktu. Aku pasti tahu siapa yang menyakitimu sayang, dan aku tidak akan meloloskannya. Tapi sekarang aku ada sedikit masalah dengan perutku. Apa perutmu sakit? Aku panggilkan dokter ya. Antonio beranjak dari tempat duduknya dan Hazel menggenggam tangannya. Tidak, perutku tidak sakit, tapi aku lapar sekarang. Hehehe. Baiklah, aku akan meminta Nevan membelikan sesuatu untukmu. Aku ingin pizza, ayam goreng, dan sushi. Apakah kamu akan menghabiskan semuanya? Aku mau pizza, ayam goreng, dan sushi. Aku mau pizza, ayam goreng, dan sushi. Aku mau pizza, ayam goreng, dan sushi. Baiklah. Aku akan membelikannya semua untukmu, gadis kecilku.
Aku tidak tahu jika istriku terlalu lapar. Antonio menggoda Hazel. Jelas-jelas aku kecelakaan dan tak sadarkan diri, dan tubuhku begitu lemah dan butuh banyak asupan makanan supaya bisa segera pulang. Kamu memang paling pintar ya untuk mencari alasan. Antonio mencubit hidung Hazel. Tidak lama kemudian ada suster yang mencari Antonio. Tuan Antonio, dokter mencari Anda. Permisi. Sayang, aku pergi menemui dokter dulu ya. Jangan turun dari tempat tidurmu, oke? Baik suamiku, ujar Hazel. Antonio pun menemui dokter yang menangani Hazel. Bersambung.